Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini adalah ajakan untuk masing-masing kita dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi prajurit-prajurit Kristus, prajurit yang mau memberitakan akan kasihnya dimanapun kita berada. Prajurit-prajurit yang rela mengorbankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Nah, itu adalah adalah cara untuk Tuhan pakai kita dalam dunia ini untuk memberitakan Injil kebenarannya. Jadi marilah biarlah kita bersatu padu untuk menjalankan misi akan pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Prajurit Kristus yang Baik. Ayat intinya terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang Kristen sejati akan bekerja hanya untuk menyenangkan Tuhan, dengan pandangan hanya tertuju pada kemuliaannya dan menikmati upah dari melakukan kehendaknya. Kasih bagi jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati akan mengarah pada penyangkalan diri dan kesediaan untuk membuat pengorbanan apapun untuk menjadi rekan kerja Kristus dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 549. Ya, pagi ini kita diajak lagi, ya, kita diingatkan lagi bahwa kita ikut menderita, ya, dalam penderitaan Kristus, ya. Jika kita mau prajurit-prajurit yang baik, jika kita mau murid yang setia, maka kita akan ikut menderita dalam setiap kondisi apapun itu. Ya. Sama seperti pada zaman dahulu, mereka saling, ya, bekerja sama, ya, saling menghadapi semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa seorang Kristen sejati akan bekerja hanya untuk menyenangkan Tuhan dengan pandangannya hanya tertuju pada kemuliaan. Mereka rindu akan kemuliaan itu. Mereka rindu akan jiwa-jiwa, ya, yang di luar masuk ke dalam lingkungan Tuhan. Jadi mereka bekerja hanya untuk Tuhan. Bekerja bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, untuk melayani. Ya, sama seperti ayat ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Ya, sangat menarik. Siapa komandan kita, saudara-saudara? Komandan kita ialah Kristus Yesus. Ya, Dia yang akan memimpin kita di medan pertempuran. Dia akan memimpin kita dimanapun kita berada, ya. Dengan hal-hal yang tidak dia
mau untuk lakukan, tetapi Tuhan katakan lakukan itu. Ya. Jika kita menjadi seorang prajurit, ya, kita akan mendengarkan apa kata komandan kita. Ya, ya sama seperti di dunia ini banyak sekali tentara atau polisi. Ya, mereka harus mengikuti perkataan akan pemimpin mereka. Ya. Mereka tidak boleh memusingkan dirinya dalam soal-soal kehidupan, tapi bagaimana dia, ya, diajarkan untuk jiwa-jiwa, ya, atau dirinya dikorbankan untuk rakyat. Ya. Sama seperti firman ini, bagaimana Tuhan datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya demi kita. Dia tidak peduli dengan dirinya. Ya. Jadi sebagai kita orang-orang percaya, jadilah pengikut Kristus, jadilah prajurit-prajurit yang baik. Karena sering kali kita bekerja sama dengan Tuhan, tetapi kita makin terbiasa, ya, makin lama makin melihat ke belakang lagi, ya, melihat ego kita, sehingga kita tidak menjadi prajurit yang setia, prajurit yang sejati, dan prajurit yang baik. Ya. Kasih bagi jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati akan mengarah pada penyangkalan diri dan kesediaan untuk membuat pengorbanan apapun untuk menjadi rekan kerja Kristus dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Di dunia kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Berarti siapa yang dipersiapkan Tuhan? Ya kita. Kita dipersiapkan Tuhan dulu, ya, terlebih dahulu, baru kita masuk dalam medan pertempuran itu. Jika kita mau dengan hati yang senang, dengan hati yang tulus. Kekuatan prajurit sebagian besar diukur dengan efisiensi orang-orang di barisan. Seorang jenderal yang bijaksana menginstruksikan perwiranya untuk melatih setiap prajurit untuk pelayanan yang aktif. Dia berusaha untuk mengembangkan efisiensi tertinggi di semua pihak. Dia mengandalkan pelayanan setia dan tak kenal lelah dari setiap orang di pasukannya. Sangat menarik, saudara-saudara. Diingatkan kembali lagi setiap harinya bagaimana kita mendengar akan instruksi, kita mendengar, ya, akan amanat daripada pemimpin kita sendiri. Ya, sama seperti seorang prajurit, ya, mendengarkan seorang jenderal yang bijaksana menginstruksikan perwiranya untuk melatih setiap prajurit untuk pelayanan yang aktif. Ya. Sangat menarik. Kita orang yang katanya pengikut Kristus, ya, apakah kita mau mendengar akan instruksi dan amanat daripada Tuhan? Seringkali kita dengar, tetapi kita tidak lakukan. Ini salah besar dalam kehidupan kita. Ya. Sedangkan kita katakan, saya prajurit Kristus, saya pengikut Kristus, tetapi saya tidak lakukan. Itu sangat salah dalam kehidupan saya. Ya. Saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Jika saya dalam pengikut Kristus, saya dalam prajurit yang baik, maka saya harus lakukan itu. Saya siap menahan rasa sakit apapun itu dalam kehidupan saya. Ya. Saya siap menghadapi semuanya itu. Ya. Karena saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya. Dimanapun saya berada dan dimanapun saya lakukan yang terbaik, Tuhan akan menolong saya. Ya. Supaya kita dapat, ya, mendengar, selalu mendengar akan nasihat Tuhan.
selalu mendengar akan didikan Tuhan. Sama seperti jenderal yang bijaksana menginstruksikan perwiranya ya, untuk melayani, untuk menjadi aktif dalam medan pertempuran itu. Ya. Sama seperti kita orang-orang pengikut Kristus atau misionaris. Ya. Banyak yang di garis depan tetapi tidak bisa bertempur. Karena apa? Karena masih meragukan, masih khawatir akan kehidupannya. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan akan menolong kita. Ya, sama seperti pada zaman dahulu, ya, Nabi Daud dan saudara-saudaranya. Ya, kita selalu perhatikan ya, betapa saudara-saudaranya Daud ini sangat hebat. Tetapi kenapa di waktu medan pertempuran itu mereka berdiri di garis depan tapi tidak bisa maju untuk menyerang si tentara Filipina itu? Karena apa? Karena mereka takut mati, mereka takut kalah. Ya. Mereka mau mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak mau mengenalkan akan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi singkat ceritanya, si Daud datang, seorang pengembala domba, datang dan mau melawan akan tentara itu. Tetapi saudara-saudara mereka katakan, apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Mungkin pada zaman ini bahasanya bilang, lu mau mati ya? Lu gila, lu mau perang seperti itu? Ya. Tidak pakai pakaian alas atau apapun, tapi dia yakin Tuhan akan menolong dia. Ya. Dia maju demi nama Kristus. Ya. Jadi dia taat kepada Tuhan, mendengar akan amaran Tuhan, didikan Tuhan, dan akhirnya dia mengalahkan Goliat, ya, mengalahkan dan membunuhnya. Ya. Sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Meskipun kita sudah benar, ya, tapi di garis depan kita tidak bisa melakukan itu karena kita takut, karena kita khawatir akan masuk dalam medan pertempuran itu. Sebagai murid yang setia, prajurit yang setia, dia harus hadapi itu, dia harus melawan itu. Ya, dia tidak memusingkan akan dirinya, dia tidak pikir lagi dirinya akan jadi seperti apa, tapi dia akan maju terus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Satu pelajaran lagi untuk kita, saudara-saudara, bagaimana kita mau setia di dalam Kristus Yesus sebagai komandan kita. Ya. Demikian pula dalam pasukan Pangeran Immanuel, jenderal kita yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang terdaftar di bawah panjinya. Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 116. Ya, katakan bahwa Immanuel, Tuhan kita, tidak pernah kalah dalam pertempuran karena dia selalu mengenalkan Bapaknya. Dia selalu pakai, ya, itu dalam kehidupannya sehingga dia tetap menang. Ya. Dia tidak ragu, dia tidak khawatir. Ya. Dia mengharapkan pelayanan yang rela dan setia dari setiap orang yang terdaftar di bawah Injilnya. Ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain dia terus maju, dia melewati semua itu dan melawan. Ya. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu, dan ia menganggap
segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Tidak seorang pun yang masih mempunyai cadangan dalam hidupnya yang dapat menjadi murid Kristus ataupun menjadi teman kerjanya. Apabila ia manusia menghargai keselamatan yang besar itu, maka pengorbanan diri yang dilihat di dalam Kristus akan terlihat dalam hidup mereka itu juga. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Ya, kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mencari nama atau mencari muka atau puji-puji, tetapi bagaimana kita lakukan ini untuk keselamatan orang-orang berdosa. Kita mau lakukan ini untuk Tuhan kita sendiri, saudara-saudara. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ialah hati yang rendah, ya, dan mau mengikuti perintah dari Tuhan. Ya. Jadi sebagai kita prajurit Kristus, lakukan yang benar dan setia. Kita prajurit-prajurit Kristus, kita akan melawan, akan bertempur di akhirat nanti. Ya. Jadi sebelum kita bertempur, maka mulai dari sekarang kita mengandalkan Tuhan kita. Prajurit-prajurit yang setia dan tulus akan menang dalam medan pertempuran karena dia yakin Tuhan akan menolongnya. Begitupun dengan kita di situasi apapun, dimanapun kita berada, Tuhan akan menolong kita asalkan kita setia dan tulus melakukan pekerjaan Tuhan. Ya pemirsa, inilah firman Tuhan. Biarlah kita dapat melihat kembali pada zaman dahulu Yesus dan murid-muridnya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.